Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota kelompok akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Anissa Mulia Agustina. Yang kedua ada teman saya Indah Mutiara Ningrum. Yang ketiga ada Marcella Deborah Sibarani dan yang keempat ada Poetry Namira. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Human capital atau sumber daya manusia merupakan aspek penting yang meliputi 1. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. 2. Peningkatan pegawai. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Kinerja pegawai dan pengakuan. Dan yang kelima, kepuasan pegawai. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. Aktivitas ini mencakup rancangan organisasi, staffing, sistem reward atau tunjangan, manajemen performasi, pengembangan pekerjaan dan organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi dan hubungan masyarakat. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya seperti hak-hak untuk perlindungan, keamanan dan keselamatan, hak atas pekerjaan, dan beberapa manfaat tersebut adalah manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia dapat mensejahterakan karyawan, melindungi hak para karyawan, mendapatkan keuntungan untuk perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, tidak adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan SDM, tidak adanya KKN dalam perusahaan, dan yang terakhir mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen SDM. Dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengolahannya, seperti Occupational Safety and Healthy Administration atau yang disingkat dengan OSHA, merupakan salah satu UU untuk melindungi pekerja berupa kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu program kesehatan fisik, seperti asuransi kesehatan dan memelihara lingkungan yang bersih. Yang kedua yaitu program kesehatan mental, seperti menciptakan suasana kerja yang kondusif, menyelenggarakan kegiatan keagamaan, dan family gathering. Lalu slide selanjutnya ada konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Jika dilihat dari dua perspektif, mikro dan makro, yang pertama yaitu perspektif mikro. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika dan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer maupun karyawan yang biasa disebut dengan stakeholder. Lalu dari perspektif makro, yaitu meliputi suap menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian dan diskriminasi akan berdampak inefisiensi pengalokasian sumber daya. Ini akan merugikan perusahaan dan karyawan. Konsep etika bisnis dalam kode etik ada 3, yaitu yang pertama, kode etik menetapkan aturan kehidupan organisasi, termasuk tanggung jawab profesional, pengembangan profesional, kepemimpinan yang etis, kejujuran dan keadilan, konflik kepentingan. Yang kedua ada prinsip dasar kode etik menurut Penghimpunan Manajemen SDM dan Standaritas Profesional bahwa sebagai profesional SDM mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah pada organisasi yang dilayani dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan etika organisasi.
Hal ini diberlakukan dalam implementasi budaya organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, konsep etika bisnis dalam strategi perusahaan mampu mengintegrasikan aspek pengelolaan SDM dengan baik. Di sini ada 7 prinsip etis dalam bekerja. Yang pertama yaitu bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, bekerja dengan semangat dan disiplin, bekerja dengan kejujuran dan dapat dipercaya, berkemampuan dan bijaksana, bekerja dalam tim, dan yang terakhir bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.